Sobat Kalkulus, namaku Chandra Risa Sinaga. Aku akan memaparkan materi mengenai integral sebagai tugas rutin pada mata kuliah Kalkulus Integral dengan dosen pengampu Bapak Andrea Aripsya Nasution SPD MSc. Semoga bermanfaat bagi yang melihatnya ya. Bye! Hari ini kita akan membahas tentang definisi integral tentu. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah partisi pada selang tertutup A sampai B atau disimbolkan dengan ini. Nah, di sini ada partisi P di mana A sama dengan X0 lebih besar dari X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Di mana Xn itu kita simbolkan sebagai B. Nah, kita beri indeksnya A sama dengan X0 dan B sama dengan Xn. Nah, kemudian secara visual kita buat suatu segmen garis di mana X0 sama dengan A tadi dan Xn-nya sama dengan B, di mana pada segmen garis ini N-nya sama dengan 6. Makanya X6 sama dengan B. Nah, kemudian di setiap ini titik partisi inilah yang akan membagi si selang A sampai B menjadi subselang-subselang yang kecil. Nah, ini namanya subselang. Nah, selang ini memiliki panjang masing-masing yang disimbolkan dengan delta X. Jadi kalau misalnya ini subselang X1, maka ini delta X1, ini subselang 2 menjadi delta X2 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini terdapat yang namanya notasi penom, di mana penom itu adalah subselang terpanjang. Jadi melalui segmen garis ini dapat dilihat subselang terpanjangnya itu ada di ini, delta X2. Dia yang paling panjang nih subselangnya di antara yang lain. Akan disebut dengan notasi P0. Nah, sekarang kita akan mencari yang namanya jumlah Riemann. Pertamanya kita gambar grafik di mana Y sama dengan Fx pada selang A sampai B. Kemudian kita buat partisi X0 sampai X6. Nah, tadi kan kita udah dapat subselang. Nah, di dalam subselang ini kita akan mencari titik sampel. Titik sampel itu kita dapat dari semua titik yang berada, misalnya ini delta X1, semua titik yang berada di sini, termasuk titik-titik ujungnya, yaitu X0 dan X1. Nah, kita misalkanlah dia itu X1. Nah, kemudian kita tarik menuju kurva. Nah, kita buatlah dia menjadi Fx1. Kemudian kita gambar persegi panjang dari titik partisi 1 ke titik partisi X0 maksudnya ke X1. Nah, ini persegi panjang. Nah, kita kan sama-sama tahu kalau rumus persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, pada segmen garis ini yang menjadi panjangnya itu adalah si Fx1-nya. Kemudian yang menjadi lebarnya tadi itu adalah subselangnya. Subselangnya itu delta X1. Jadi bisa kita buat rumus jumlah Riemann adalah panjang kali lebarnya. Begitu juga dengan si subselang yang lain. Jadi kita buat persegi panjang juga kayak gini. Nih, baru kita buat. Tapi kita ambil dulu titik sampelnya. Nih, di sini. Kemudian ini juga di sini nanti titik sampelnya kita ambil. Kita buat juga persegi panjangnya. Nah, seperti itu. Jadi jumlah Riemann-nya bisa kita dapat dari luas semua persegi panjang, atau bisa dibilang jumlah Riemann rumusnya Fx1 dikali dengan delta X1. Nah, ditambah Fx2 dikali delta X2
ditambah titik-titik sampai nanti dia ke fxn ke delta xn, atau dimana di sini n-nya itu adalah sama dengan 6. Nah, tadi kan kita ada menyebut yang namanya notasi norm, yaitu sub ininya yang terpanjang, kan? Sub selangnya yang terpanjang. Jadi pada segmen garis ini dapat kita lihat sub selang yang terpanjang itu adalah si x2 nih, x2-nya, x bar 2-nya. Jadi kita misalkan si normnya itu kita buat 4 cm. Kemudian si ini delta x bar 1 adalah 2 cm. Nah, jika kita mencoba untuk memotong dua gini semuanya, jadi ini kan nanti jadi 2, ini jadi 1. Kemudian kita potong lagi, kita potong menjadi banyak, menjadi setengahnya, ini menjadi 1, ini menjadi setengah, sampai nanti dia menuju 0. Gunanya untuk mengurangi error pada persegi panjangnya, sehingga nanti timbullah dia kayak bentuk asli. Kalau dia makin kecilan nanti dia bentuk kayak makin asli. Sehingga rumus jika limit norm P menuju 0 itu sama dengan sigma I mulai dari 1 sampai N dengan rumus fxi dikali delta xi. Nah, kemudian norm P menuju 0 itu kan sama dengan norm P menuju 0 itu sama dengan N atau banyak partisi menuju tak hingga. Nah, kalau kita mau buat normnya sama dengan 0, pasti makin banyak potongan-potongan persegi panjang yang kita buat. Makanya N-nya menuju tak hingga. Sehingga ini rumusnya sama dengan limit N menuju tak hingga dari sigma I dari 1 sampai N fx1i dikali dengan delta xi. Melalui limit-limit inilah, limit P menuju 0 dan sama dengan limit N menuju tak hingga, ditemukanlah satu konsep baru yang kita kenal dengan integral. Integral A sampai B fx dx. Nah, kita sering menyebutnya ini dengan integral tentu atau integral Riemann. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu integral dari min 1 sampai 1 x tambah 5 dx. Di sini dibuat catatan menggunakan integral limit jumlah Riemann. Nah, ini tadi kan min 1 sampai 1 x tambah 5 dx sama dengan dari yang kita dapat sebelumnya, jadi limit n menuju tak hingga dari sigma i dari 1 sampai n fx1 delta x. Nah, kemudian di sini kita masukkan nilai dari si x1 limit n menuju tak hingga dari sigma i 1 sampai n x tambah 5 delta x. Nah, sebelumnya kita harus cari dulu delta x dan si x ini. Caranya, delta x itu sama dengan batas atas dikurang batas bawah per n, jadi sama dengan 2 per n. Nah, untuk si x nya sendiri itu rumusnya minus 1 ditambah i dikali delta x ini. Nah, kita masukkan ke rumus limit n menuju tak hingga dari sigma i 1 sampai n, x nya kita masukkan minus 1 ditambah i delta x i tambah 5
delta X-nya nggak usah kita ganti dulu ke 2/n, soalnya nanti dia agak sulit menjumlahkannya. Jadi kita buat dulu di sini, nanti di akhir baru kita ubah. Sehingga jadi limit n menuju tak hingga sigma i 1 sampai n minus 1 ditambah 5 jadi 4 ditambah i dikali delta X i dikali sama delta X. Udah sampai sini, kita lanjut lagi. Limit n menuju tak hingga dari sigma i 1 sampai n, kita kalikan ke ini, ke delta X nya, jadi 4 delta X ditambah i delta X kuadrat. Nah, setelah itu limit n menuju tak hingga dari sigma i 1 sampai n, delta X nya kita masukkan, tadi kita dapat 2/n. Nah, kita masukkan 4 dikali 2/n ditambah i 2/n dikuadratin. Nah, setelahnya kita limit n menuju tak hingga, kita keluarin nih 8/n nya. 8 ini kan 4 kali 2/n jadi 8/n sigma i 1 sampai n, di sini sigma 1 ditambah ini 2/n kuadrat jadi 4/n kuadrat sigma n i 1 sampai n maksudnya dari sigma i. Nah, setelah itu kita tahu bahwa sigma dari 1 itu sama dengan n. Nah, jadi 8/n dikali n ditambah 4/n kuadrat. Sigma i itu sama dengan n kuadrat tambah n per 2. Nah, dari sini kita bisa dapat n-nya ini kita bisa coret jadi tinggal 8. Kemudian ini jika dikalikan nanti menjadi 4n kuadrat ditambah 4n per 2n kuadrat. Nanti ini bisa habis jadi 2. Nah, sedangkan yang 4n ini setiap dia variabel n, karena tadi penomnya itu sama menjadi 0 sampai 0, jadi setiap ada variabel n ini langsung dicoret aja karena dia diangkat 0. Jadi terlihatlah bahwa 8 tambah 2 sama dengan 10. Maka integral dari min 1 sampai 1 x tambah 5 dx sama dengan 10. Terima kasih. Nah, pada soal tadi kan terdapat sigma i sama dengan n tambah n kurang 1/2. Kita nggak tahu dapat dari mana. Sekarang akan saya jelaskan dapatnya ini dari mana. Nah, di sini ada rumus identitas yang sama dengan sifat kelinearan sigma, di mana i ditambah 1 kuadrat dikurang i kuadrat sama dengan 2i ditambah 1. Nah, kemudian sama-sama kita sigmakan di masing-masing ruas menjadi sigma i sama dengan n sama dengan 1 sampai n, i tambah 1 kuadrat dikurang 1 i kuadrat sama dengan sigma i dari 1 sampai n 2i tambah 1. Nah, kemudian kita masukkan nilai 1 ke i-nya, 1 tambah 1, 2 kuadrat, ini 2 kuadrat, dikurang 1 kuadrat. Kemudian i sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3 kuadrat, dikurang 2 kuadrat, dan seterusnya sampai nanti min n ditambah n tambah 1/2 dikurang n kuadrat. Kalau nanti dia i-nya sama dengan n. Nah, kemudian yang sebelah kanannya kita sigmakan satu-satu. Jadi 2 sigma i ditambah sigma 1. Nah, kemudian kita balik ke sini. Kita dekatkan yang bisa dicoret jadi min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurang 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 3 kuadrat sampai nanti dengan n dikurang n kuadrat, maksudnya n kuadrat dikurang n kuadrat ditambah n tambah 1 kuadrat sama dengan kita masukkan yang tadi 2 sigma i dan sigma 1 itu sama dengan n. Nah,
Kemudian kita coret, yang bisa dicoret, coret, dan tersisa nanti tinggal minus 1 kuadrat ditambah N tambah 1 kuadrat sama dengan 2 sigma I ditambah N. Nah, sekarang kita jabarkan yang ada di dalam kurung ya. Minus 1 ditambah N kuadrat ditambah 2N ditambah 1 sama dengan 2 sigma I ditambah N. Nah, ini mati bisa ya. Kemudian nanti ini N kuadrat ditambah 2N. Ini pindahkan ke sebelah kiri, dikurang N. Kemudian 2 yang di sini kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi dibagikan. Kalau dia pindah ruas dibagi sama dengan sigma I. Nah, kemudian jadi N kuadrat 2N dikurang N menjadi N per 2 sama dengan sigma I. Inilah dia sigma I. Kok